Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Safinatun Najah, dan terakhir kemarin kita membahas tentang ini tasydid pada lafaz tasyahud. Berarti sekarang faslun fi tashdidatis salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita minta baca Bu Aisyah ya. Nah, baik Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Faslun. Fi tashdidatis salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tashdidatu aqalli salati ala nabiyyi arba'un. Allahumma ala lami wal mimi. Salli ala lami ala Muhammadin ala mimi. Satu pasal tentang tasdid dalam sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus? Iya. Tasdid sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4. Arbaun, ada 4. Pada lafaz Allahumma, tasdidnya itu berada di atas lam dan mim. Kemudian pada lafaz sholli, tasdidnya berada di atas lam. Kemudian dalam lafaz ala Muhammadin, tasdidnya berada di atas mim. Faslun khobarul mubtada fi harfu jarrin tasdidati ismun majrurun bifi wa huwa mudhaf. As-salati mudhafun ilaih majrurun. Ala harfu jarrin an-nabiyyi ismun majrurun bi ala. Shalla fi'lun madin. Allahu lafdul jalalah fa'ilun marfu'un. Alaihi jar wa majrur. Wa harfu atfin sallama fi'lun madin. Tasdidatu mubtada marfu'un wa huwa mudhaf. Aqalli mudhafun ilaih majrurun wa huwa mudhaf. As-salati mudhafun ilaih majrurun. Ala harfu jarrin. An-nabiyyi ismun majrurun bi ala. Arba'un khobarul mubtada marfu'un. Allahumma lafad Allah. Ini di i'rab juga, Ustaz. Ini namanya muradul lafzihi ya. Iya. Tapi jadi nggak usah di i'rab gitu. Allahummanya. Ini muradul lafzihi mubtada, nanti ala lami jar majrur sebagai khabarnya. Masya Allah. Naam. Allahumma disebut mubtada aja ya. Muradul lafzihi mubtada. Muradul lafzihi Mubtada. Iya, siap. Oke. Allahumma muradul lafzihi mubtada. Udah lama nggak ngirab, Ustaz. Ala harfu jarrin. Alami ismun majrurun bi ala. Wa harful atfi al-mimi ma'tufun ala alami.
'ala lami wal mimi khabarul mubtada. Fi mahali raf'in khabarul mubtada. Alaysa kadzalik? Atau masih Terus salah? sholla ala lami salam murad rabdi mubtada lagi. Iya, yang tadi udah betul, Ustaz. Udah ada benar. Soli, ini mah bukan sholat. Soli muradu lafdihi mubtada ala harful jarin alami ismun majrurun bi ala lami fi mahali raf'in khabarun mubtada ala Muhammadin muradu lafdihi mubtada ala harfu jarin al mimi ismun majrurun bi ala alal mimi fi mahali raf'in khabarun mubtada. Sudah. Baik, ya. Ini terlalu sedikit ya. Tanggung Bu ya. Nih tanggung, karena ini masih ngomongin tentang salam ya. Nggak masalah. Faslun. Bismillah. Faslun. Fi aqallis salami. Aqallus salami. Assalamu alaikum. Tashdidus salami ala sini. Faslun khabarul mubtada. Fi harfu jarin. Aqalli ismun majrurun bi fi wa huwa mudhaf. As-salami mudhafun ilaih. Aqallu mubtada marfu'un wa huwa mudhaf. As-salami mudhafun ilaih. Assalamu alaikum muradu lafdihi. Sebentar, ini disebut mubtada enggak ya? Yang mana? Assalamualaikum muradu lafdihi itu. Nih, coba terjemahin dulu. Salam yang paling sedikit adalah Assalamualaikum. Oh, ayo, ya lupa Isa. Berarti si muradu lafdihinya sebagai khobar dari aqwalus salami. Iya. Ya kan aku mubtada ya. Iya, tadi kan aqwalu tuh mubtada. Assalamualaikum muradu lafdihi fi mahali raf'in khobarul mubtada. Nah, sekarang nih tasdidu mubtada lagi. Apa badal? Enggak, mubtada ya Ustaz ya? Kira-kira? Iya, mubtada lagi Ustaz. Mubtada ya. Iya. Tasdidu mubtada marfu'un wa huwa mudhaf. As-salami mudhafun ilaih majrurun. Ala harfu jarrin as-sini mudhafun ilaih. Ismun majrurun bi ala. Ala sini fi mahali raf'in khobarul mubtada. Belum diterjemahkan ya. Salam yang mencukupi. Pembahasan salam yang paling singkat gitu aja. Gitu maksudnya. Pembahasan salam yang paling singkat. Salam yang paling singkat adalah ucapan Assalamualaikum. Tasdid as-salam itu berada di atas sin. Huruf sin. Ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan. Faslun fi tashdidatis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang tasydid yang ada pada lafaz salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasydidatu aqallis salati 'ala nabi arba'un. Tasydid ya yang ada pada lafaz salawat yang paling ringkas ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 4. Karena sekurang-kurangnya bersalawat adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lafaz salawat yang paling ringkas.
Kalau mau dilanjutkan, ya, maka kita lengkapi dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Namun sekurang-kurangnya lafaz salawat adalah Allahumma salli ala Muhammad. Maka pada lafaz Allahumma salli ala Muhammad ini ada 4 tasydidnya. Allahumma ala lami wal mimi. Lafaz Allahumma tasydidnya ada di atas lam dan mim. Salli ala lami. Salli di atas lam. Ala Muhammadin ala mimi, ya. Ala Muhammad di atas mim. Jadi ada 4. Lagi-lagi ini menunjukkan perhatian ya Syekh Salim rahimahullah taala agar orang-orang yang baru belajar ilmu fiqih ya tidak terjatuh dalam kesalahan, terutama kesalahan dalam mengucapkan hal-hal yang wajib diucapkan dalam salat. Makanya dari kemarin kita diajarkan tentang tasydid yang ada pada lafaz Al-Fatihah, kemudian tasydid yang ada pada lafaz tasyahud atau doa tahiyat. Dan sekarang kita membahas tasydid yang ada pada lafaz sholawat, ya. Nah, kemudian Syekh Salim rahimahullah taala melanjutkan faslun fi aqallis salami. Pembahasan tentang salam yang paling ringkas. Aqallus salami assalamu alaikum. Ya. Salam yang paling ringkas adalah lafaz assalamu alaikum. Jadi kalau kita selesai salat, sekurang-kurangnya kita mengucapkan assalamu alaikum. Misalnya qadarullah seseorang kebelet mau buang angin gitu. Kemudian ya ketika dia mengucapkan assalamualaikum, kemudian misalnya nggak tahan buang angin, maka sah salatnya. Nggak mesti harus assalamualaikum warahmatullah. Cukup dengan mengucapkan assalamualaikum, ini sudah sah. Karena yang wajib adalah ke kanan. Dan sekurang-kurangnya lafaz salam adalah assalamualaikum. Adapun yang ke kiri ini sunnah. Ya. Baik. Tasydidus salami ala sini. Ya, tasydid untuk lafaz salam yang paling ringkas ada di atas huruf sin. Ya. Baik, insyaallah ini mudah ya. Kita lanjutkan faslun fi awqatis salat. Pembahasan tentang waktu-waktu salat. Nah, silakan Pak Ali ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun fi awqatis salati. Awqatus salati khamsatun. Awwalu waqti zuhri zawalu syamsi wa akhiruhu masiru zilli syai'i mislahu ghairu zillil istiwa'i. Wa awwalu waqtil asri idza sara zillu kulli syai'in mislah wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubus syamsi wa awwal waqtil maghribi ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmari. Pembahasan tentang Belum. waktu-waktu sholat. Masih lanjut tuh. Wa awal waqtil isya'i. Wa awwal waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmari wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiqi wa awwal waqti subhi tulu'ul fajri shadiq wa akhiruhu tulu'us syamsi. Al-asfaqu salasatun ahmaru wa asfaru wa abyadu al-ahmaru maghribun wal asfaru wal abyadu isya'un wa yundabu ta'khiru salatil isya'i ila an yagiba syafaqul asfaru wal abyadu. Pembahasan tentang waktu salat. Waktu salat ada 5. Yang pertama waktu salat zuhur. Awal waktu salat zuhur adalah gitu. Awal waktu salat zuhur adalah
Tergelincirnya matahari, zawal itu tergelincir. Tergelincir itu maksudnya kalau kita bayangkan matahari di atas kepala kita, condong dikit itu namanya tergelincir. Ya, jadi condong ke arah barat ya, kayak gitu. Terus? Dan dan akhirnya batas terakhirnya bayangan sama seperti bendanya. Goiro dzilil istiwa maknanya Ya, bukan bayangan istiwa. Bukan bayangan istiwa. Dan waktu dimulai sholat asar, jika bayangan sama dengan bendanya dan sedikit dan bertambah sedikit. Dan batas akhirnya ketika tenggelamnya matahari. Dan mulainya waktu maghrib ketika tenggelamnya matahari, dan waktu akhirnya ketika tenggelamnya mega merah. Dan mulainya waktu isya ketika tenggelamnya mega merah, dan waktu akhirnya ketika terbitnya fajar shodiq. Dan mulainya waktu subuh ketika terbitnya fajar shodiq, dan berakhirnya ketika terbitnya matahari. Dan mega terbagi menjadi 3. Mega ada 3. Mega merah, mega kuning, dan mega putih. Mega merah maghrib, mega kuning dan mega putih waktu isya. Dan disunahkan mengakhirkan sholat isya sampai menghilangnya mega kuning dan mega putih. Ya. Di Arab. Faslun. Khobar min mubtada'il mahdhuf fi awqati jar wal majrur as-salati mudhafun ilaih. Awqatu mubtada, as-salati mudhafun ilaih, khamsatun khobar. Awwalu mubtada, waqti mudhafun ilaih, az-zuhri mudhafun ilaih, zawalu khobar, asyamsi mudhafun ilaih, waw harfu atfin, akhiruhu mubtada, masiru khobar, dhilli mudhafun ilaih, asyai'i mudhafun ilaih, mislahu. Jadi apa mislahu? Hal. Kalau hal itu kan dia nggak boleh ini apa namanya? Nggak boleh ma'rifat ya. Apa kira-kira? Berarti itu. Nah, ini lagi mikir nih. Dan akhirnya adalah apa namanya, bayangannya itu menjadi sama dengan bendanya gitu ya. Mislahu. Masiru dzilli syai' mislahu.
Oh, ini jadi maf'ul mutlak ya. Jadi takdirnya itu masalah masir wajil syai mislahu. Jadi bayangannya menjadi semisal bendanya. Jadi ini bisa jadi maf'ul mutlak aja ya. Jadi kita katakan mislahu misla maf'ulun mutlaqun mansubun. Ayo, balik. Mana Pali ini? Goironya sebagai apa? Mana? Goiro. Jadi naat ke mislahu. Jadi gini, Goiro. Nah, ya, ghairadil istiwa. Jadi bayangannya itu apa namanya? Menjadi seperti panjang dari bendanya. Misalnya kalau kita naruh pulpen, ya kalau panjang bayangan sama dengan panjang pulpen, berarti itu batas akhir sholat zuhur. Dan itu kalau lewat dikit, nah itu sudah waktu asar. Nah, ghairadil istiwa itu maksudnya bukan yang sama apa? Bayangan yang sama, istiwa itu kan artinya sama ya. Karena kalau apa namanya? Nanti sholat asar itu belum boleh sampai bayangannya lebih sedikit kayak gitu. Jadi ghair ini sebagai naat dari mislahu. Atau ya bisa juga kita katakan ghair ini sebagai ini apa namanya? Istisna ya. Ada tulis istisna mansub kayak gitu. Dan zilinya sebagai mudhaf ilaih. Ayo balik. al-istiwa'i mudhafun ilaih. Waw harfu atfin awwalu mubtada waqti mudhafun ilaih al-asri mudhafun ilaih idza khobar soro fi'lun fi'lun madi mabniun al fathah Dan soro ini zillu ya. Soro ini filmnya film dinakis. Karena kan wayakana wa soro wa amsa ya. Jadi soro ini temennya kana ilmadi naqis. Ya lanjut. zillu ism soro kulli mudhafun ilaih syai'in mudhafun ilaih mislahu khobar soro hu mudhafun ilaih waw harfu atfin zada ma'tufun Zada fil madi nih. Oh. Zada fil madi. Fa'ilnya adalah zillu. Bayangannya, jadi bayangannya bertambah sedikit gitu. Jadi zada fil madi, fa'ilnya adalah zillu. Terus qalila. Qalilan maf'ul bih. Bukan. Qalilan ini apa kira-kira? Qalilan ini adalah hal ya. Qalilan ini hal. Kalau khobarnya soro udah tadi Bu Aisyah mislahu. Jadi qalilan ini dan bayangan bertambah qalilan ya dalam keadaan sedikit. Waw harfu atfin akhiruhu mubtadahu mudhafun ilaih gurubu khobar asyamsi mudhafun ilaih. Nah. Waw harfu atfin awalu mubtada waqti mudhafun ilaih al-maghribi mudhafun ilaih gurubu khobar asyamsi mudhafun ilaih. Waw harfu atfin akhiru khobar hu mudhafun ilaih gurubu khobar asyafaki mudhafun ilaih al-ahmari Naat kan asyafakil ahmari.
Terus? Apa Oh iya, teksnya? udah muncul belum? Waw, waw harfu atfin awalu mubtada waqti mudhafun ilaih al-isya'i mudhafun ilaih gurubu khobar asyafaki mudhafun ilaih al-ahmari na'at. Waw Nah, harfu atfin akhiru mubtada hu mudhafun ilaih tulu'u khobar al-fajri mudhafun ilaih as-sadiq na'at. Waw harfu atfin awalu mubtada waqti mudhafun ilaih as-subhi mudhafun ilaih tulu'u khobar al-fajri mudhafun ilaih as-sadiqi na'at. Waw harfu atfin akhir akhiru mubtada mubtada. hu mudhafun ilaih tulu'u khobar asyamsi mudhafun ilaih al-asfaku mubtada salasatun khobar ahmaru badal. Waw harfu atfin asfaru ma'tufun ala ahmaru ala ahmari. Waw harfu atfin abyadu ma'tufun ala ahmar. Al-ahmaru mubtada maghribun khobar. Waw harfu atfin al-asfaru ma'tufun ala al-ahmar. Ntar dulu, kalau nanti bilang asfaru, ntar isya'un jadi apa? Apa nih? Dia sebagai mubtada lagi ya. Waw harfu atfin al-abyadu ma'tufun ala al-asfar isya'un khobar. Waw harfu atfin yundabu fi'lun mudhari'un Majhul ya. majhul khiru naibul fa'il salati mudhafun ilaih al-isya'i mudhafun ilaih ila harfu jarin an harfu nasbin wa masdariyin yagiba fi'l mudhari'un mansubun bi an asyafaku fa'ilun al-asfaru na'at wal abyad waw harfu atfin al-abyadu ma'tufun al asfar. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Faslun fi awqatis salati, pembahasan tentang waktu-waktu salat, yaitu salat wajib ya. Awqatus salati khamsatun, waktu salat wajib, salat fardu ada 5. Awwalu waqti zuhri zawalu syamsi. Awal mula masuk waktu zuhur adalah tergelincirnya matahari. Yang dimaksud dengan zawal adalah ketika matahari agak condong ke barat. Karena kan matahari terbitnya dari timur ya. Nah, ketika sekitar jam 12 itu matahari tepat di tengah-tengah ya, atas kepala kita. Nah, itu belum masuk waktu zuhur. Karena itu ketika matahari tepat di atas kepala kita. Ini belum masuk waktu zuhur. Nah, ketika matahari ini agak condong sedikit ke barat ya, maka inilah awal mula masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu masiru dhilli syai' mislahu ghairu dhilli istiwa'i. Dan akhirnya adalah bayangan dari suatu benda itu panjangnya menjadi seperti bendanya. Ya, ghairu dhilli istiwa, selain bayangan istiwa yang sama. Jadi maksudnya gini, misalnya kalau kita
taruh pulpen, ya kita berdirikan, itu kan nanti ada bayangannya ya. Nah, selagi bayangan lebih pendek daripada bendanya, ini masih masuk waktu zuhur. Masih masuk waktu zuhur. Ya. Jadi kalau kita taruh misalnya benda yang kita tegakkan, entah itu pulpen atau tongkat, nah, waktu zuhur itu hitungannya adalah ya ketika mulai ada bayangan. Karena kalau jam 12, tepat jam 12 ya. Tepat jam 12 ketika matahari tepat di atas kepala kita, kalau kita tegakkan pulpen misalnya, itu nggak ada bayangannya, karena matahari pas di atasnya. Nah, ketika matahari condong dikit ke barat, itu mulai ada bayangan, sedikit-sedikit. Ya makin ke sana, ya jam 1 makin panjang, jam 2 makin panjang, setengah 3 makin panjang. Nanti masuk waktu asar, tandanya adalah ketika ya bayangannya itu sama dengan tinggi bendanya. Jadi kalau pulpennya 10 cm, ya, maka bayangannya juga 10 cm. Ketika ya bayangan 10 cm, bendanya 10 cm, ya, atau sebalik ya. Ketika bendanya 10 cm dan kita lihat bayangannya juga 10 cm, maka ini adalah akhir waktu zuhur, ya, akhir waktu zuhur. Lalu selanjutnya kan berarti masuk waktu asar. Nah, ketika bayangannya sama persis, artinya misalnya pulpen 10 cm, bayangan 10 cm, ini nggak boleh sholat zuhur, kan ini akhirnya, batas akhirnya, tapi sholat asar pun belum, nunggu sedikit ya. Karena awal mula waktu sholat asar adalah wa awal waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mislahu wa zada qalila. Dan awal waktu asar itu adalah apabila bayangan dari segala sesuatu itu sama dengan bendanya. Wazada qalila, dan tambah ya, ada lebih sedikit. Jadi kalau kita antum waktu ya adzan asar nih, misalnya coba antum dirikan pulpen misalnya, tegakkan, itu nanti bayangan pulpen tersebut lebih panjang daripada pulpennya. Jadi kalau pulpennya 10 cm, bayangannya itu misalnya 11 cm, kemudian 12 cm, dan seterusnya. Itu awal waktu asar. Wa akhiruhu ghurubus syamsi. Dan akhirnya adalah terbenamnya matahari. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah ada teknologi namanya jam ya, yang dengan akurat memberikan informasi kepada kita kapan awal waktu sholat dan kapan akhirnya. Tapi pengetahuan semacam ini sangat berharga apabila misalnya kita di suatu tempat di mana kita nggak bawa jam, ya. Kemudian kita pengen tahu apakah saya masuk ke sholat atau belum, ya gampang. Tinggal ambil kayu, tongkat, atau apapun ya, batang pohon yang ada di dekat kita, lihat bayangannya. Ya. Kalau bayangannya lebih pendek dari bendanya, maka ini nanti namanya masuk waktu zuhur. Ketika bayangannya sama panjangnya dengan bendanya, ini akhir waktu sholat zuhur. Ya, tapi ya harus tunggu dulu untuk sholat asarnya. Nanti ketika bayangannya sudah lebih sedikit dari bendanya, masuk waktu asar. Dan akhir waktu asar adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Jadi kalau matahari terbenam, maka masuklah waktu maghrib. Wa awal waqtil maghribi ghurubus syamsi. Dan awal waktu salat maghrib adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Ya. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmari. Dan akhirnya adalah terbenamnya mega merah. Jadi ya mungkin kalau di Jakarta sudah agak sulit melihatnya ya. Karena kalau di kampung-kampung itu masih kelihatan ya. Kalau maghrib-maghrib kita lihat langit itu ada kemerah-merahan, agak mega merah ya, di tempat terbenamnya matahari. Nah, ketika mega merahnya hilang, ya maka ini akhir dari salat maghrib. Wa awal waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmari. Dan awal waktu isya adalah terbenamnya mega merah. Wa akhiruhu
tulu'ul fajris shadiqi. Dan akhirnya adalah terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq ini berarti yang masuk waktu subuh. Dan ini pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Jadi waktu sholat subuh ini panjang sampai waktu sholat isya ini panjang sampai sholat subuh ya. Jadi waktu sholat isya itu sampai sholat subuh. Ya meskipun ada beberapa ulama, terutama ulama mutakhirin ya dari Saudi itu banyak yang menguatkan bahwasanya waktu sholat isya itu hanya sampai tengah malam saja. Atau kalau di Indonesia ini sekitar jam 12-an ya. Lewat dari itu ya sudah tidak lagi masuk waktu isya. Tapi soal pendapat yang muktamad ya dalam mazhab Syafi'i, waktu isya ini sampai sholat subuh. Tapi tentu ketika kita membaca masalah fikih semacam ini, ya bukan untuk dilalaikan ya. Maksudnya ya kalau sewaktu-waktu sedang ada uzur, misalnya qadarullah ketiduran gitu ya, maka nggak masalah sholat karena akhir waktu isyanya adalah sampai sholat subuh ya, masuk waktu subuh. Wa awal waqti subhi tulu'ul fajris shadiqi. Dan awal waktu sholat subuh adalah terbitnya fajar shadiq. Karena fajar ada dua. Ada fajar shadiq, ya, shadiq itu artinya fajar yang beneran. Ada fajar kadhib, ya. Fajar kadhib ini, ya, kalau di Saudi masih mengamalkan ini ya. Karena memang di antara sunnah yang hilang di Indonesia ini adalah azan subuh 2 kali ya. Azan pertama itu untuk membangunkan orang. Ini belum masuk waktu subuh karena ini adalah fajarnya fajar kadhib. Nanti azan yang kedua dilakukan ketika fajarnya adalah fajar shadiq ya. Dan jarak antara keduanya itu sekitar setengah jam. Ya, antum yang umroh biasanya akan menyaksikan ya bahwa di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu ya azan subuhnya 2 kali. Azan pertama itu namanya azan untuk fajar kadhib ya, fajar bohongan. Ini belum masuk waktu subuh dan justru ini adalah waktu utama untuk sahur ya. Memang waktu utama untuk sahur itu diawali dengan fajar kadhib. Lalu kemudian ketika fajar sudah fajar shadiq maka dia masuk waktu subuh. Otomatis ya bagi yang berpuasa itu adalah awal waktu ya dia harus menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, wa akhiruhu tulu'us syamsi dan akhirnya adalah terbitnya matahari ya. Jadi kalau matahari sudah terbit maka habis waktu subuh. Taib, al-ashfaqu salasatun. Mega itu ada 3. Ahmaru wa asfaru wa abyadu. Ada mega merah, ada mega kuning dan mega putih. Al-ahmaru maghribun. Mega merah itu tanda waktu maghrib. Jadi kalau ada ya mega merah maka ini adalah tanda waktu maghrib. Wal asfaru wal abyadu isya'un. Dan mega kuning serta mega putih ini adalah tanda waktu salat isya. Wa yundabu ta'khiru salatil isya'i ila an yaghiba syafaqul asfaru wal abyadu. Dan disunnahkan mengakhirkan salat isya sampai hilang mega putih ya. Sampai hilang mega kuning dan mega putih. Jadi memang ya salat isya ini yang afdolnya lah diakhirkan. Diakhirkan sedikit. Makanya kalau dulu aneh di Betawi itu kalau ada pengajian, biasanya kalau pengajiannya habis maghrib, itu sholat isyanya diakhirkan. Syaratnya berjamaah ya, jadi tetap berjamaah. Jadi jangan diakhirkan, tapi kita sholat sendirian. Tapi kalau misalnya ada kajian ya, habis maghrib, maka nggak masalah diakhirkan. Ya. Misalnya sampai jam 8 baru sholat isya, ini nggak masalah. Karena justru itu adalah waktu afdolnya. Supaya jelas dulu. Ya. Waktu maghrib sudah benar-benar habis, ya baru kita sholat isya. Makanya disunnahkan di sini dikatakan wa yundabu ta'khiru salatil isya'i ila an yaghiba asy-syafaqul asfaru wal abyadu. Disunnahkan yang mengakhirkan sholat isya sampai ya hilang mega kuning dan juga mega putih.
Tentunya dengan syarat kalau sholatnya sholat jamaah. Ini banyak diamalkan pengajian-pengajian ya Islam yang diselenggarakan ba'da maghrib. Biasanya mereka terus tuh sholat isya, lanjut dulu kajiannya, nanti agak diakhirkan sedikit baru sholat isya berjamaah. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Faslun fi al-awqati allati tahrumu fiha sholatu. Pembahasan tentang waktu-waktu yang haram sholat pada waktu tersebut. Nah, kita minta. Kayaknya Pak Lutfi dari awal belum baca ya. Ya Pak Lutfi. Ya. Belum Silakan bisa, Pak Lutfi. Hah? Baca aja ya. Ya boleh. Nanti Ya, irobnya biar yang baca lain. aja nanti ngirobnya antum sama ininya. Nanti ada yang minta yang lain. Tete paslun. Iya. Faslun fil awqatil lati tahrumu fiha shalah. Tahrumu sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimu wala muqarinu fi Muqarinun. khamsat Tanwin itu. muqarinun fi khamsati awqatin inda tulu'il syamsi hatta tartafi'a qadara rumhin. Ustaz. Wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tajula wa indal isfirari hatta tagaruba wa ba'da sholati subhi hatta tatalu as-samsu wa ba'da sholatil asyri hatta tagaruba. Terus? Antum lah yang ini Tat. Ayo terjemahin dulu. Pasal-pasal apa? Pembahasan tentang waktu-waktu di mana diharamkan terhadapnya sholat. Pengharaman sholat yang apa Tat? Tolong bantu Tat. Apaan ini banget? Sholat haram. Sholat haram. Ya, yang tidak ada sebab yang mendahului. Oh ya, yang tidak ada sebab yang mendahului atau tidak ada sebab yang mengiringi. Mutaqaddim itu maksudnya mendahului, kalau muqarrin itu mengiringi pada 5 waktu. Iya. Kok iya? Ayo. Pada 5 waktu. Ya. Yang pertama ketika tulu'il syamsi, ketika terbit matahari, hatta kemudian sampai tartafi'a qadara rumhi. Gimana Teh? Ya, ketika terbit matahari sampai ia meninggi sekadar anak panah. Tinggi anak panah itu. Romhen itu apa? Tombak. Tinggi tombak. Tinggi tombak itu ya apa namanya? Mataharinya agak tinggi dikit gitu. Ya, jadi dari mulai sekitar 15 menit matahari gitu. Sekitar 15 menit kalau di ini konversi ke menit itu sekitar 15 menit, Pak. Wa indal istiwa'i fil ghairi. Dan ketika istiwa dari di hari Jumat ya, Fil sampai tergelincir. Nah, indal isfirori hatta tagrub. Apa kan? Dan ketika isfir itu mega putih sampai dia terbenam. Dan setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dan ba'da sholat asar sampai terbenam. Nah, Irab belum bisa Pak ya? Irab belum tadi.
Baik. Alhamdulillah. Ya. Barakallahu fika, jazakallahu khairan. Wa barakallahu fik. Baik, kita minta siapa lagi yang jarang disebut ya namanya ya. Tapi ini udah sering semua ya. Tapi Bu Kiki ya, kemarin kayaknya Bu Kiki belum baca. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di i'rab. Faslun khobarun lil mubtada'il mahzufi wa fi harfu jarin awqati ismu majrurun bifi allati ismu mausul na'at li awqati tahrumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa fa'iluhu Ntar ada belakang. oh iya nggak ya wa fiha jarun wa majrurun as-sholatu fa'ilun tahrumu fi'lun mudhari'un marfu'un as-sholatu fa'ilun allati ismu mausulun fi mahali raf'in na'tun li as-sholatu laisa fi'lun jamid wa laha jarun wa majrurun sababun ismu Laha jar majrur sebagai khobarnya laisa, gitu kan? Ya. Laha jar wa majrurun fi mahali rafin khobarun laisa sababun ismu laisa mutaqaddimun na'tun li sababun wawu harfu atfin la harfu nafyin muqarinun ma'tufun ala mutaqaddimun fi harfu jarrin khamsati majrurun bi fi awqatin mudhafun ilaih. Inda zorof makan tulu'i mudhafun ilaih asyamsi. Ini indah kayaknya zorof zaman ya. Oh iya, ketika kan lagi ya. ngomongin waktu kan. Iya. Inda zorfu zaman. Hatta itu harfu nasbin. Harfu nasbin. Harfu nasbin tartafi'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa fa'iluhu dhamirun mustatirun yaudu ala asyamsi. Kemudian qadara ini apa Ustaz? Maf'ulun mutlak ya? Qadara maf'ulun mutlak rumhin mudhafun ilaih. Naam. Wa inda wawu harfu atfin inda zarfu zaman al istiwa'i mudhafun ilaih fi harfu jarin ghairi ismu majrurun bi fi yaumi mudhafun ilaih al jumu'ati mudhafun ilaih hatta harfun nasbin tazula fi'lun mudhari'in mansubun wa bihatta wa inda wawu harfu atfin inda zorfu zaman al isfirari mudhafun ilaih hatta harfun nasbin taghruba fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta wa fa'iluhu dhamirun mustatirun yaudu ala asyamsi. Wa ba'da ini kan lagi ngomongin isfiror kan? Iya sih, sama aja sih kan isfiror ini maksudnya matahari ya. Enggak apa-apa. Terus wa ba'da wa harfu atfin ba'da zorfu zaman
Salati mudofun ilaih, as-subhi mudofun ilaih, hatta harfu nasbin taqlu'a fi'lun mudhari'un mansubun, asyamsu fa'ilun. Wa ba'da wawu harfu atfin ba'da zorfu zaman, salati mudofun ilaih, al-asri mudofun ilaih, hatta harfun nasbin taghruba fi'lun mudhari'un mansubun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun yaudu ala asyamsi. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Faslun fil awqatil lati tahrumu fiha sholatu. Pembahasan tentang waktu-waktu yang haram pada waktu tersebut untuk melakukan salat. Tahrumu salatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Haram salat yang tidak ada sebab yang mendahului, tidak pula sebab yang mengiringi pada 5 waktu. Ya, artinya ya pada asalnya kita ini ya selain salat fardu itu ada yang namanya salat sunnah. Nah, salat sunnah itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad ya. Kalau muqayyad itu atau muaqqat itu berarti salat sunnah ada waktu-waktunya. Misalnya karena kita habis wudu, makanya kita salat sunnah wudu. Karena kita masuk ke masjid, maka kita salat sunnah tahiyatul masjid. Ini namanya salat yang ada waktunya atau ada sebabnya. Nah, kalau salat sunnah secara mutlak, ini nggak boleh pada 5 waktu berikut. Ya. Tapi kalau muqayyad, kalau ada sebabnya boleh. Ya. Kapan saja nggak boleh kita salat? Ya, yang pertama adalah inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika terbitnya matahari sampai meninggi ya. Sampai mataharinya meninggi sekira-kira ujung tombak. Ya, jadi kalau tombak didirikan itu nanti kelihatan mataharinya ada di mana. Atau kalau kita konversi dalam waktu itu sekitar 15 menit lah. Jadi kalau misalnya kita lihat di waktu sholat, kan waktu sholat itu biasanya ada waktu ini ya, apa namanya, terbit matahari ya. Maka kita kasih waktu 15 menit. Misalnya kalau di jadwal sholat disebutkan bahwasanya jam 6 itu adalah terbit matahari, maka ya kalau kita mau sholat sunnah, ya, duha, ya, itu tunggu 15 menit, ya. Karena supaya mataharinya itu agak meninggi dulu. Jadi jangan langsung di waktu terbit matahari kita langsung sholat. Nah dari sini kita mengetahui bahwasanya sholat sunnah ba'da subuh ini nggak boleh. Ya, sholat sunnah ba'da subuh nggak boleh. Yang muakkad itu adalah sebelum subuh. Ya, bahkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholat sunnah setelah sholat subuh, kalau tidak ada sebab, ya, maka ini nggak boleh. Tapi kalau ada sebabnya boleh. Misalnya kita habis sholat subuh baca Quran, kemudian di tengah-tengah baca Quran, ya, kita batal wudu kita, lalu kita pun ke tempat wudu dan berwudu, kemudian karena kita habis wudu, kita mau sholat sunnah wudu. Sekalipun waktunya ada setelah sholat subuh, tapi karena ada sebabnya ini boleh. Yang nggak boleh adalah ya setelah sholat subuh, ya kita langsung bangun misalnya. Kita katakan, ya saya mau sholat sunnah ba'da subuh, ini nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh sholat di waktu ini. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ya. Ketika terbit matahari sampai meninggi sekadar ukuran tombak. Ya. Atau dalam bahasa sederhananya, sekira-kira 15 menit dari waktu terbit matahari. Itu baru boleh sholat. Ya. Dan memang ada
sebuah sholat ya sunnah 2 rakaat yang pahalanya itu apa namanya setara berhaji ya, yaitu apa namanya apabila kita sholat subuh lalu kemudian kita berzikir, baca Quran, ya sampai menunggu terbit matahari, kemudian kita tunggu sekitar 15 menit lalu kita sholat sunnah 2 rakaat, maka ini pahalanya besar sekali. Meskipun memang ada ulama yang mengatakan bahwasanya di dalam sanadnya terdapat masalah ya, karena hadisnya apa namanya dhaif, lemah. Namun banyak ulama yang menguatkan. Baik. Kemudian wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Dan ketika istiwa pada selain hari Jumat sampai dia tergelincir. Istiwa itu adalah keadaan di mana matahari tepat di atas kepala kita. Makanya istiwa ini kan artinya apa namanya? Sama ya atau lurus. Nah, ketika matahari tepat di atas kepala kita ini kita belum boleh sholat zuhur. Belum boleh sholat zuhur hatta tazula sampai dia tergelincir. Tergelincir maksudnya jadi sudah mulai bergerak ke arah barat. Nah, ini baru boleh sholat zuhur. Fi ghairi yaumil jumu'ati, pada selain hari Jumat. Karena kalau hari Jumat boleh ya. Jadi kalau hari Jumat ini boleh ya, karena memang sholat Jumat itu kan sholatnya itu belakangan kan. Ketika tepat masuk waktu zuhur itu kan apa namanya diawali dengan khutbah dulu ya. Sehingga ada waktu menunggu matahari agak condong ke arah barat ya. Nah, wa indal isfirari hatta taghruba. Ya, ketika matahari kekuning-kuningan di waktu sore ya, di waktu asar nih maksudnya, sampai terbenamnya matahari ya. Ya kan kalau kita lihat sore-sore itu ya, sebelum masuk waktu maghrib, sebelum ada mega merah itu langit itu kayak terlihat kuning-kuning, kuning kemerah-merahan ya. Maka itu adalah waktu yang dilarang untuk sholat. Ya, termasuk diantaranya adalah sholat sunnah ba'da asar tuh nggak boleh ya. Sholat sunnah ba'da asar tuh nggak ada. Yang ada adalah sholat sunnah qoblal asr. Ya. Adapun setelah sholat asar nggak ada, karena terkena larangan ini. Tapi lagi-lagi perlu digarisbawahi, itu kalau sholatnya tanpa sebab. Tapi kalau misalnya kita ya habis sholat asar pulang ke rumah, ya, kemudian kita ada majelis di masjid tersebut jam 4:30 ya, ada kajian misalnya. Ketika kita sampai, ini kan masih masuk waktu setelah sholat asar gitu ya. Ketika kita sampai, ya, ketika kita masuk masjid, kita sholat sunnah tahiyatul masjid, maka ini boleh, karena ada sebabnya. Yang nggak boleh itu ujuk-ujuk gitu ya. Salam dari sholat asar, zikir, kemudian dia bangun dengan niat sholat sunnah ba'da asar. Ya. Ini nggak boleh, karena ada larangannya. Kemudian wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsu. Dan setelah sholat subuh sampai ya terbitnya matahari. Jadi setelah sholat subuh ya sampai terbitnya matahari ini nggak boleh. Nggak boleh kita apa namanya sholat di waktu tersebut. Ini tadi sudah dijelaskan. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, dan setelah sholat asar sampai ya terbenamnya matahari ya. Ini juga tadi sudah dijelaskan. Jadi sholat ya pada 5 waktu ini dilarang kalau tanpa sebab. Yang pertama ketika matahari terbit ya. Sampai agak meninggi sedikit. Jadi kalau misalnya kita mau sholat sunnah duha ya 2 rakaat, atau ada yang mengatakan ya sholat sunnah isyraq ya, maka itu diberi waktu sedikit ya, sebatas 15 menit. Ya, ini boleh. Tapi kalau tepat ketika matahari terbit ini nggak boleh. Kemudian yang kedua, ketika matahari tepat berada di kepala kita ini nggak boleh. Harus tunggu sedikit sampai apa namanya agak condong ya ke arah barat. Kemudian yang ketiga ya ketika ya matahari kemerah-merahan ya. Ini nggak boleh. Ini tunggu dulu sampai matahari benar-benar terbenam ya. Kemudian setelah sholat subuh sampai
terbitnya matahari. Dan yang kelima adalah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ya. Tapi insya Allah jelas ya. Demikian untuk materinya, mungkin sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Danindra bertanya, kalau kodro kenapa maf'ul mutlak ya Ustaz, tidak maf'ul bi misalnya? Kita cari dulu ya, tadi kodro itu yang mana ya? Yang mana Pak Danindra kodro itu? Halaman 41. Oh ya, taib ya. Inda tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ya, dia nggak bisa sebagai maf'ul bi karena kan irtafa itu artinya meninggi. Meninggi itu nggak butuh kepada objek ya. Meninggi nggak butuh kepada objek. Sehingga dia lebih cocok dikatakan sebagai maf'ul mutlak atau naibu al-maf'ul mutlak. Takdirnya itu hatta tartafi'a irtifa'a qadri rumhin. Seperti itu. Kemudian selanjutnya i'rabnya idza dalam pembahasan waktu sholat. Dari Bu Faridah ya. Idza itu dzarfiyah syartiyah ya. Idza i'rabnya adalah dzarfiyah syartiyah. Karena idza itu kan selain dia punya makna dzaraf, keterangan waktu, dia juga punya makna syarat. Ya pasti ada jawabannya. Kemudian i'rab laisa. Laisa itu fi'il madhi naqis ya. Laisa itu fi'il madhi naqis. Dan dia karena dia fi'il madhi naqis, maka dia bukannya dicari fa'ilnya, tapi yang dicari adalah isim dan khobarnya. Dan memang tadi kan Bu Kiki ya mengatakan dia fi'il jamid. Dan memang dia benar fi'il jamid. Kenapa? Kenapa Laisa dikatakan fi'il jamid? Karena Laisa itu fi'il yang hanya punya fi'il madhi aja. Nggak ada fi'il mudhari'nya, nggak ada fi'il amrnya. Laisa ya Laisa aja, nggak ada ya lisu ya. Nggak ada lis gitu misalnya fi'il amrnya. Makanya dia dikatakan fi'il jamid. Ya. Karena tidak ditemukan kecuali dalam bentuk fi'il madhi. Kita katakan fi'il madhi jamid. Nah. Baik, tentang awal waktu zuhur dan akhir waktu zuhur. Jadi awal waktu zuhur itu dimulai dari matahari di atas kepala kita, tapi ya sudah condong sedikit ke arah barat. Ya. Karena kalau tepat di atas kepala kita, ini masuk larangan sholat pada waktu tersebut. Ya. Ini lagi pas-pasnya di atas kepala kita, ini nggak boleh. Nah, akhirnya adalah, nah, kalau zuhur dan asar ini, ya tandanya mudah, bayangan. Kalau subuh kan, tandanya adalah matahari. Kemudian maghrib pun tandanya matahari. Nah, zuhur dan asar, tandanya adalah bayangan. Mulainya waktu zuhur itu, dimulai ketika benda itu mulai ada bayangannya. Ya, karena kalau tepat di atas kepala kita, itu bayangannya hilang. Ya, kalau matahari tepat di atas kepala kita itu tidak ada bayangan. Jadi kalau misalnya tongkat kita dirikan, itu dia nggak ada bayangannya. Nah, ketika tongkat itu mulai ada bayangannya, itu berarti menandakan mataharinya sudah mulai condong ke arah barat. Itu sudah mulai ada bayangannya. Kemudian terus tambah, sampai bayangannya itu sama. Ya, maksudnya bayangannya sama bendanya
panjangnya sama. Jadi kalau tongkatnya 1 meter, ya bayangannya juga 1 meter. Nah, ini adalah akhir waktu dari sholat zuhur. Tapi belum boleh masuk waktu asar ya. Karena waktu asar itu tunggu dulu sedikit. Ya, jadi ada jeda sedikit antara sholat zuhur dengan sholat asar, sebatas bayangan ini ya lebih sedikit. Jadi kalau misalnya kalau bendanya itu adalah 1 meter, maka sholat asar itu dimulai ketika bayangannya 1 meter misalnya 5 cm, 1 meter 10 cm, dan seterusnya. Ya, itu awal masuk waktu asar. Nah, waktu asar sendiri, ya selesainya itu ketika terbenamnya matahari. Namun ketika matahari terbenam itu kan ada, kalau kita lihat ke arah, apa tuh namanya tuh, sunset ya. Mungkin kalau di pantai itu kelihatan tuh, pas sunset itu kan matahari, langit tuh agak kuning ya, kuning kemerah-merahan. Nah, di saat seperti itu tuh kita dilarang sholat ya, sampai benar-benar tenggelam ya, hilang ya, baru boleh sholat ya, sholat maghrib kayak gitu. Jadi itu adalah awal dan akhir waktu zuhur ya. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.